Terima kasih Ibu Sekum, Ibu Dorcas, Bapak Eporus yang saya kasihi, BPH Majelis Sinode BNKP, peserta sidang yang saya kasihi dan hormati semuanya. Yahubu, saya sangat mengapresiasi perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita lakukan secara virtual karena memang kondisi masyarakat dan bangsa kita sedang sulit-sulitnya untuk pertemuan-pertemuan ragawi. Dan itu juga yang menjadi bahasan kita terkait dengan materi yang dimintakan kepada saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sesungguhnya rindu juga untuk berkunjung ke Nias, untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi oleh karena situasi ya kita berjumpa lewat udara saja. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selamat kepada BNKP untuk persidangan kita kali ini. Untuk memasuki topik ini, saya mohon untuk izin untuk menggunakan slide. Mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang revolusi industri, saya mau mengajak dulu sebentar kita untuk melihat sejarah perkembangan revolusi di muka bumi ini yang pernah terjadi. Supaya tidak ujuk-ujuk kita tiba pada revolusi industri 4.0 yang sudah saya kira semua kita selama ini mengikutinya dan semua kita sudah mahfum tentang itu. Sejarah mencatat bahwa setiap revolusi yang terjadi di muka bumi ini selalu mengakibatkan banyaknya korban yang jatuh. Entah korban nyawa manusia atau korban peradaban. Itu selalu terjadi. Dan sejauh saya pahami, revolusi tertua yang pernah terjadi, revolusi pertama adalah revolusi industri, revolusi pertanian, atau yang biasa juga disebut revolusi hijau, yakni perubahan dari masyarakat nomaden ke masyarakat pertanian. Menarik buat saya karena tanpa kita sadari sesungguhnya Alkitab cukup banyak berbicara tentang revolusi hijau ini, revolusi pertanian ini. Kita tahu bersama, kalau kita perhatikan perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan, itu konon katanya 40 tahun menurut Alkitab, tapi sesungguhnya perjalanan ini bisa diselesaikan dalam waktu seminggu. Lebih kurang begitu. Tetapi kenapa harus 40 tahun? Ini kan menandakan bahwa memang bangsa itu sedang berada dalam perjalanan karena memang itulah mereka, masyarakat nomaden. Masyarakat yang hidup dengan beternak atau berburu lebih tepat. Dan ketika terjadi revolusi hijau, saya mau mengajak kita melihat kisah pembunuhan Habil oleh Kain. Ini sesungguhnya kalau kita lakukan tafsir tafsir sosiologis, kisah Kain dan Habil itu bisa menggambarkan perseteruan antara kelompok nomaden dan kelompok pertanian. Atau paling tidak bisa kita katakan sedang terjadi pertaruhan peradaban dalam masyarakat Israel ketika itu, di mana masyarakat nomaden ketika itu yang diwakili oleh Habil sedang hendak ditinggalkan oleh bangsa itu dan sekarang mau memasuki peradaban pertanian yang diwakili oleh Kain. Habil terbunuh
oleh Kain itu sebetulnya secara sosiologis, tafsir sosiologis adalah bagaimana pertanian sedang mengalahkan masyarakat nomaden. Dan menarik penulisan kitab Perjanjian Lama, karena para imam yang menulis kitab itu, menulis kisah itu, terlihat sekali mereka sangat pro-nomaden. Kita sebagai pembaca langsung simpati kepada Habil dan antipati terhadap Kain. Artinya, kita sedang diajak untuk simpati kepada dunia nomaden dan sedikit antipati terhadap dunia pertanian. Yang saya mau katakan dengan ini adalah, dalam setiap revolusi atau bahkan dalam setiap perubahan, nampaknya para imam itu suka yang lama. Suka mempertahankan yang lama dan enggan menggapai atau memasuki sesuatu yang baru. Ini cukup menarik. Jangan-jangan para imam, para pekerja gereja juga sering sekali menjadi bottleneck atau penghalang terhadap setiap upaya-upaya pembaharuan masyarakat. Nah, ini yang saya katakan tadi, Kain membunuh Habil, pertanian mengalahkan nomaden. Sekali lagi yang saya ungkapkan ini adalah tafsir sosiologis terhadap cerita itu. Tafsir biblikas tentu beda lagi penafsiran kita terhadap itu. Itulah revolusi pertanian yang pertama dan memang cukup banyak korban dalam kerangka ini. Kemudian kita kenal revolusi industri yang terjadi di Inggris dan Prancis abad ke-18. Pada revolusi industri ini kita tahu bersama cukup banyak persoalan pelik yang dihadapi oleh masyarakat, di mana mekanisasi industri menggantikan home industri, pertukangan, sehingga orang-orang berduyun-duyun datang ke kota, desa kehilangan daya tariknya, terjadilah penggumpalan manusia di kota, dan terjadi perburuan yang luar biasa buruknya ketika itu. Sejarah gereja mencatat dalam revolusi industri itu ada tiga kelompok yang keluar dari gereja. Karena gereja pada saat itu tidak mampu meresponi dengan baik revolusi itu. Yang pertama katanya adalah para cendekiawan, para pedagang dan kapitalis, dan para buruh. Kalau saya mengatakan sesungguhnya bukan ketiga kelompok ini yang keluar dari gereja, tapi gerejalah yang meninggalkan mereka. Gereja yang keluar dari kehidupan ketiga kelompok ini. Kenapa? Karena gereja tidak peduli dengan perubahan yang terjadi. Gereja tetap pada posisi semula mempertahankan statusnya yang lama selama ini dan enggan memasuki dunia yang baru, atau paling tidak enggan untuk memasuki pergumulan masyarakat yang sedang berubah itu. Sehingga kalau sejarah mengatakan ketiga kelompok ini keluar dari gereja, saya sendiri lebih suka mengatakan gereja meninggalkan mereka. Gereja keluar dari kehidupan mereka. Nah, revolusi industri pertanian yang pertama, revolusi industri yang kedua, lalu sekarang tiba-tiba kita masuk ke revolusi industri 4.0. Sebetulnya revolusi industri ini masih lanjutan dari revolusi yang terjadi di Inggris abad ke-18 sebagaimana saya sebutkan tadi. Hanya saja memang disebut sebagai revolusi industri 1.0. Revolusi industri yang pertama, di mana ditemukannya mesin uap ketika itu, sehingga mesin uap ini memampukan manusia memproduksi barang-barang secara mekanik. Kemudian revolusi kedua adalah ditemukannya listrik, sehingga terjadi produksi massal, dan revolusi ketiga adalah ditemukannya IC, integrated circuit, dengan terjadinya elektronika, teknologi informasi, otomatisasi produksi. Mulai dikenal dengan komputer. Kemudian revolusi yang keempat itu yang kita katakan sekarang revolusi industri 4.0 dengan digitalisasi yang kita temukan sekarang ini. Tentu dengan ragam kelebihan dan kekurangannya.
Kurang lebih ini nanti materi bisa saya kira dengan cepat saja, tidak usah kita bahas satu persatu ini. Ini revolusi industri yang pertama, nanti di-share aja materi ini saya kira. Ini revolusi industri yang kedua, tenaga listrik ditemukan. Kemudian revolusi industri yang ketiga, elektronika dan teknologi informasi. Lalu kita memasuki teknologi digital yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Ada yang menyebutnya sebagai the new digital era. Itu Smith sangat banyak berbicara tentang ini. Kita memasuki dunia cyber. Ada satu perkembangan teknologi yang luar biasa, artificial intelligence, yang juga mengancam kehidupan kita sekarang. Dan cloud computing, di mana tidak lagi membutuhkan materi, tidak lagi membutuhkan wadah-wadah penyimpanan, dia ada di entah di mana di jagat raya ini, begitu. Nah, ini semua membawa perubahan masyarakat yang begitu luar biasa. Istilah disrupsi yang kita kenal selama ini telah mengecoh kehidupan kita. Sayang sekali diskursus tentang disrupsi di Indonesia itu lepas dari urut-urutan sebagaimana dikenal oleh Peter Diamandis. Diamandis ini sebetulnya menyebutkan bahwa disrupsi itu adalah tahap ketiga dari 6 fase exponential growth. Tapi nanti kita akan sampai ke sana. Saya kembali lagi ke perubahan masyarakat ini. Terjadi perubahan besar dan fundamental yang membuat industri tidak berjalan seperti biasanya. Kata kunci yang paling pokok di sini adalah ada sebentuk inovasi yang mula-mula tidak disadari. Dan ini membuat gangguan yang luar biasa. Kita bisa melihat misalnya Nokia, ketika perusahaan Nokia diakuisisi oleh Microsoft, Presiden eksekutif officer dari Nokia ini mengatakan, kami tidak melakukan kesalahan, tapi toh kami kalah. Kami tidak melakukan kesalahan, tapi toh kami punah. Betul, saudara. Kalau Bapak Ibu masih ingat, munculnya HP yang pertama itu kan Nokia. Nokia ini ketika HP pertama kali muncul, handphone, Nokia ini merajai pasaran seluruh dunia. Bapak Ibu tentu masih ingat Nokia pisang. Tapi sekarang lihatlah di pasaran, mana ada Nokia lagi? Habis mereka. Disrupsi ini memang membawa masa depan ke sekarang ini, mengubah banyak hal, dan memutus peradaban yang dibangun panjang sejak revolusi hijau, revolusi industri yang pertama. Dan semuanya kaget. Ya. Itu baru Nokia. Misalnya juga fenomena Grab, Uber, Gojek itu. Uber misalnya adalah perusahaan taksi terbesar di dunia, tapi tidak memiliki satupun taksi, tidak punya satupun kendaraan taksi. Tapi dia menjadi perusahaan taksi terbesar di dunia saat ini. Sama halnya dengan Airbnb, dia perusahaan hotel terbesar di dunia sekarang, tapi tidak memiliki satupun gedung hotel. Inilah peradaban yang oleh Peter Diamandis digambarkan dengan terdiri dari 6 proses. Tapi kita akan lihat, misalnya pada tahap pertama dia katakan ketika terjadi transformasi dari analog ke digital, itu semua orang merasa terkecoh. Dikira amatiran. Fujifilm, Kodak adalah perusahaan yang paling merasa bahwa dunia digital ini tidak akan mampu mengalahkan keindahan dan ketajaman gambar dari Fujifilm atau analog yang ada di Kodak. Ketika itu memang hasil dari digital masih sangat rendah resolusinya. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat, berubah dari 1 kilopiksel menjadi megapiksel, bahkan sekarang sangat besar sekali. Jutaan piksel, megapiksel. Dan itu adalah sebentuk inovasi seperti saya katakan di awal tadi, tahap ketiganya tidak disadari. Tetapi
menarik sekali bahwa dunia digital ini ternyata juga pada tahap berikutnya membawa keuntungan yang begitu besar buat kita karena dia melakukan penghematan yang luar biasa dan memudahkan banyak hal. Dematerialization itu. Misalnya kita tidak perlu lagi punya buku, tidak perlu lagi punya disket seperti di waktu lalu, tidak perlu lagi flash disk, tidak perlu lagi hard disk yang besar. Cukup simpan di cloud, semuanya bisa tersimpan di sana. Mau berapa banyak pun foto, film, dan sebagainya bisa disimpan di sana. Persidangan kita menjadi sangat efektif dan sangat murah karena tidak membutuhkan kertas lagi. Tidak membutuhkan banyak materi yang harus difotokopi, harus dicetak, dan sebagainya. Sidang MPL PGI yang pertama di tahun ini, Januari lalu, di Lombok, kita sama sekali tidak ada lagi cetakan-cetakan. Semuanya dalam bentuk komputer, semuanya dalam bentuk digital. Pada tahap berikutnya juga disebut dengan istilah demonetization, murah meriah karena gratisan semua. Kita bisa mendownload sekian banyak lagu, sekian banyak film, sekian banyak buku, dan harganya sangat murah, bahkan banyak yang gratis. Saya tidak harus memfotokopi materi ini, cukup nanti saya kirim lewat panitia dan kita semua bisa. Dan saat ini juga langsung tiba di tangan Bapak Ibu. Bentar lagi sesudah saya selesai presentasi ini, akan saya kirimkan dalam bentuk file dan di Zoom ini, panitia bisa mendownload itu dan segera bisa dibagikan kepada kita semua. Dan gratis. Kita tidak butuh biaya untuk itu. Dan menjadi democratization terjadi proses. Materi yang saya presentasikan ini, gambar ini semua segera menjadi milik Anda semua. Bisa Anda pakai kapan saja. Roba-roba dikit, jadi milik Anda, milik kita semua. Dan ini sebuah kelimpahan yang luar biasa buat kita. Sebuah kelimpahan yang luar biasa. Dan bukankah itu maksudnya? Di satu sisi, luar biasa bantuannya buat kita. Tapi di sisi lain, memang ada persoalan-persoalan yang nanti akan kita lihat. Nah, bagaimana gereja menghadapi keadaan ini? Poin kita saya kira di sini. Di banyak tempat dan banyak hal, gereja memang masih mengalami kendala dalam beradaptasi kepada perkembangan dunia digital ini. Gereja juga masih gagap melayani generasi milenial dan pasca milenial sekarang dan cenderung mengenyampingkan itu. Misalnya saja, sesudah pandemi banyak gereja melakukan ibadah-ibadah virtual, tetapi apa yang terjadi? Gereja-gereja hanya memindahkan saja ibadah ragawi yang biasa di gereja dipindahkan secara virtual. Padahal dunia virtual itu punya mekanisme dan punya psikologi tersendiri yang tidak sama dengan dunia ibadah ragawi. Kita tidak pernah mempelajari dan berupaya mendalami apa sebenarnya yang diminati, apa sebenarnya yang dijiwai generasi milenial ini. Akibatnya apa? Ibadah virtual kita, umat jadi penonton. Itu yang terjadi sekarang. Nah, ini juga karena kurangnya kesadaran dan kewaspadaan media digital ada dalam lingkungan gereja kita. Tetapi itu yang terjadi sekarang ini sebelum pandemi. Orang bahkan cenderung agak skeptis dengan perkembangan dunia digital ini. Tetapi dengan adanya pandemi COVID yang baru kita hadapi, yang memporak-porandakan kehidupan kita, tiba-tiba gereja-gereja yang tadinya agak skeptis dengan perkembangan dunia digital, mau nggak mau, karena dipaksa oleh keadaan, semua tiba-tiba kita ibadah online. Sampai di desa-desa. Semua terlibat. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Dan kelebihannya tentu. Kita tiba-tiba sekarang jadi familiar sekali dengan dunia virtual ini. Saya mengikuti dari tadi persidangan ini, sore tadi, hanya break sebentar, saya melihat misalnya bagaimana begitu akrabnya panitia switch dari virtual ke onsite sudah sangat tampil gitu. Tiba-tiba kita jadi akrab. Panitia kita yang ada di Nias, tiba-tiba kita semua menguasai, dipaksa oleh pandemi ini.
Dan seperti saya katakan, tiba-tiba juga kita sekarang mengatakan yang tadinya seperti kata sambutan dari Eporus tadi sore, kecenderungan kita membangun gereja di waktu lampau, mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membangun gereja yang besar, megah, tiba-tiba kita makin menjiwai nyanyian Kidung Jemaat yang sering kita nyanyikan. Gereja bukanlah gedungnya. Dan sekarang kita katakan, tidak perlu mengumpul di gereja, sekarang gereja adalah orangnya, adalah kita. Kita ada di mana-mana, kita ada di rumah, kita ada virtual. Ayo kita beribadah secara virtual. Itulah gereja sekarang kita katakan demikian. Dengan kata lain sebetulnya kita sudah bermigrasi dari analog ke digital. Sebuah revolusi sedang terjadi di lingkungan gereja-gereja kita. Entah itu karena terpaksa, entah karena kesadaran sendiri, tapi itu sedang terjadi. Kita sedang bergeser dari yang analog ke digital. Banyak hal berubah sekarang sebagai akibatnya. Nanti akan kita lihat, dan tadi sebetulnya sudah cukup banyak disinggung oleh Pak Eporus dalam sambutan beliau tentang ini. Tetapi juga keadaan ini tidak selalu membawa nyaman buat kita. Kondisi kita pandemi sekarang juga membawa persoalan-persoalan yang begitu pelik dalam kehidupan kita bergereja. Stay at home, tinggal di rumah dengan segala akibatnya. Bayangkanlah kita masyarakat komunal, masyarakat yang biasa berkerumun, masyarakat yang biasa berjumpa, masyarakat yang biasa salaman, masyarakat yang biasa cium pipi kiri, pipi kanan, berpelukan, dan sebagainya. Dan sekarang kita bersalaman pun dianjurkan untuk tidak. Itu punya persoalan sendiri. Bagaimana sekarang sentuhan-sentuhan personal harus dihilangkan. Belum lagi perlambatan ekonomi yang terjadi. Banyak yang di PHK. Belum lagi anak-anak sekolah kita sekarang, orang tua yang harus membimbing anak-anaknya sekolah dengan pendidikan jarak jauh yang ada sekarang, yang tidak mudah. Banyak orang tua, ayah, ibu sekarang hampir-hampir frustrasi karena tidak mampu membimbing anak-anak yang ikutin pendidikan jarak jauh. Dan berbagai penelitian menunjukkan, termasuk penelitian dilakukan oleh Litbang PGI, ternyata stay at home itu juga membawa keretakan dalam rumah tangga. Tadinya kita berpikir, selama ini kita sibuk keluar rumah, sekarang dipaksa di rumah, maka suasana keluarga akan makin guyup. Ternyata tidak. Kebalikannya yang terjadi. Angka keretakan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat sekarang. KWI mempunyai data perceraian bahkan meningkat. Bayangkan di Katolik, perceraian itu sangat tidak diperkecuali. Tapi itu juga meningkat. Kita memiliki data juga, angka bunuh diri meningkat. 1-2 bulan pertama dari masa pandemi, di Ambon itu puluhan orang bunuh diri. Dan sekarang bulan-bulan ini, di Toraja, angka bunuh diri cukup. Dan juga meningkatnya kriminalitas dan konflik, ketidakpastian kapan ini berakhir. Di sebelah kanan ini ada gambar prediksi akhir pandemi COVID-19. Menurut ITB, akhir Maret 2020. Pertengahan April akan selesai. Menurut Gajah Mada, hari ke-100 Mei. Tapi ternyata, sampai sekarang masih. Banyak prediksi-prediksi yang mengatakan akhir pandemi adalah bulan ini, bulan ini. Bahkan para ahli mengatakan 2 tahun ini pun belum tentu selesai. Muhammadiyah mengatakan 2022 baru ini akan selesai. Mereka punya banyak universitas, ada bukan hanya puluhan, ratusan universitas milik Muhammadiyah, dan seluruh universitas ini melakukan studi-studi tentang ini. Mereka memprediksi COVID ini baru akan berakhir di Indonesia sekitar 2022. Artinya, kita masih menghadapi persoalan panjang ke depan. Masih persoalan panjang.
Betul bahwa di beberapa negara vaksin sudah mulai ditemukan, mulai diperkenalkan, tetapi ini pun semuanya masih penuh tanda tanya. Sejauh apa efektivitas vaksin itu dan berapa lama dia bisa bertahan? Apakah vaksin ini untuk seterusnya atau hanya untuk periodik, hanya waktu tertentu dan berapa lama atau berapa singkat? Itu juga. Dan berapa banyak jatah yang akan diperoleh oleh Indonesia? Jadi persoalan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kesabaran, ketenangan, kearifan dan ketabahan kita. Dan disinilah peran gereja untuk menumbuhkan harapan. Menumbuhkan harapan di tengah-tengah ketidakpastian ini. Menumbuhkan harapan di tengah-tengah kegelisahan warga gereja. Menumbuhkan harapan di tengah-tengah kecenderungan putus asanya banyak orang sekarang ini. Menumbuhkan harapan. Bagi orang percaya, realitas yang dihadapi bukanlah sesuatu yang harus diaminkan, seolah realitas itu sesuatu yang jatuh dari surga begitu saja. Orang beriman percaya oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa realitas yang kita hadapi sekarang ini adalah terjadi karena konstruksi sosial, konstruksi struktural, atau konstruksi kultural. Dan sebagai demikian, karena dia merupakan konstruksi, realitas itu bisa diintervensi. Dan disinilah peran gereja untuk mengintervensi realitas itu supaya keadaan menjadi lebih baik. Harapan yang sedemikian ini tentu saja bukan harapan palsu, tetapi harapan yang realistis akan memberi kita dan warga jemaat perspektif baru dalam menghadapi realitas. Harapan itu tidak begitu saja merubah realitas itu menjadi lenyap sama sekali, tidak. Tapi harapan itu memberi kita kekuatan baru dan baru dalam menghadapi realitas. Paling tidak, gereja bisa berperan untuk menjaga agar pandemi COVID ini tidak berubah menjadi pandemi keputusasaan. Di sini peran kita sebagai gereja. Oleh karena itu, pandemi ini juga harus kita lihat sebagai tantangan yang harus kita rubah menjadi peluang untuk menghadirkan gereja sebagai berkat di tengah keadaan yang. Saya kembali lagi ke dunia digital tadi. Dunia digital ini memang memberikan kecanggihan dan kecepatan yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, file ini nanti segera tiba di tangan Bapak Ibu sekalian. Pengirimannya tidak menunggu waktu lama, segera. Dan juga bahan-bahan lain yang saudara Bapak Ibu butuhkan, yang kita butuhkan, kita dapat dengan cepat. Kita mau tahu tentang segala sesuatu, kita tinggal tanya ke Google dan dengan cepat dapat jawabnya. Tidak seperti selama ini, cari dulu di perpustakaan, cari dulu judul buku, pengarang siapa. Ini cepat sekali bisa kita dapat. Dan juga akses pilihan tidak terbatas. Di dunia internet ini semua tersedia. Pilihan-pilihan kita bebas. Dan semuanya dapat disesuaikan tanpa henti. Disesuaikan tanpa henti. Yang memungkinkan kita semua merubah dan menyesuaikan berbagai hal di dunia digital itu sesuai dengan preferensi pribadi kita, kesukaan kita. Kalau Anda beli handphone, di handphone itu ada yang namanya setting, dan handphone itu bisa Anda setting setepat-tepatnya yang sesuai dengan kepribadian. Maka handphone saya dengan handphone Bapak Ibu pasti berbeda fiturnya. Karena fitur itu disesuaikan dengan kehendak dari si pemilik. Menjadi sangat-sangat personal semuanya. Tetapi itu juga menjadi sebuah ambigu dalam dunia digital ini. Dan ini diingatkan oleh J. Kim dalam bukunya Analog Church. Dia katakan, betul bahwa dunia digital itu membuat segala sesuatunya menjadi sangat cepat, tetapi itu juga membuat kita menjadi sangat tidak sabar. Kita kehilangan nilai-nilai kesabaran. Semuanya ingin cepat.
Dan banyaknya pilihan-pilihan di dunia digital itu juga membuat pemahaman kita menjadi sangat dangkal. Coba saja sekarang cek ke anak-anak kita atau kita sendiri. Mau mencari sesuatu, tinggal klik Google, tinggal klik Wikipedia, dan kita tidak merasa perlu lagi mendalaminya lewat buku-buku. Maka bapak-bapak dosen kita di kampus menjadi akan mengatakan kepada kita pemalas dangkal karena hanya mencari di dunia digital yang sangat serba cepat. Dan lebih lanjut tentu saja penyesuaian yang menjadi sangat preferensial tadi yang saya katakan tadi membuat individualisme, membuat kita makin terisolasi satu sama lain. Dan ini sudah semakin terlihat dalam kehidupan. Jadi ada plus minusnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita sebagai gereja untuk melihat itu semua. Misalnya ibadah-ibadah digital kita tidak akan mampu menggantikan kedalaman spiritualitas kita, kedalaman persekutuan kita, kedalaman pemahaman Alkitab kita. Dan itu harus kita siapkan. Maksud saya harus kita sadari penuh supaya bisa kita siapkan dengan. Belum lagi nilai spirit berbagi beralih menjadi sangat konsumtif. Kita ini menjadi sangat konsumtif dengan dunia digital sekarang. Juga budaya instan. Kalau dulu Descartes mengatakan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Sekarang I thought therefore I am. Jadi bukan I think therefore I am seperti kata Descartes lagi, bukan, tapi I thought therefore I am. Dan ini banyak sekali kerugian yang diakibatkan. Belum lagi budaya pubbing, orang berkerumun tetapi masing-masing asik dengan gadgetnya masing-masing. Suami, istri, dan anak masih makan bersama di meja, masih berkumpul bersama, tapi masing-masing dengan HP-nya. Masing-masing dengan gadgetnya. Itu yang terjadi sekarang. Belum lagi nomofobia. Bahkan sejak bayi pun sudah diperkenalkan. Kalau ada cucu atau anak kecil yang nangis, kasih HP dan dia akan diam. Kita sedang mencekoki anak-anak kita. Nah, bagaimana kita menjadi berkat dalam kondisi seperti ini? Saya selalu diingatkan oleh para senior kita di gereja, para pendeta yang mendahului kita. Saya selalu diingatkan oleh mereka. Tugas kita sebagai pelayan Tuhan, berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 14, adalah memperlengkapi warga. Kristuslah yang mendirikan para pejabat gereja. Eporus, ketua klasis, ketua resort, pendeta, diakones, atau apapun, penatua, apapun jabatan kita di gereja. Kristuslah yang mengangkat kita. Untuk apa? Untuk memperlengkapi warga gereja. Untuk memampukan warga gereja, katanya dalam Efesus 4, agar bertumbuh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, sekarang tatanan masyarakat kita sedang berubah drastis. Saya kembali lagi merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Eporus tadi dalam sambutan. Segala sesuatu sedang berubah. Sehingga kata Eporus tadi, kita harus merumuskan ulang eklesiologi kita di tengah-tengah kondisi yang sekarang. Lihat saja perubahan-perubahan yang sangat. Pusat terdistribusi sekarang. Nggak ada lagi yang namanya pusat sekarang. Semuanya menjadi pemilik sekarang. Gadget itu membuat semuanya terdistribusi. Maka pendekatan episkopal seperti gereja-gereja kita. Saya dari HKBP seperti kata Ibu Sekung tadi. Kurang lebih sama dengan BNKB. Sangat episkopal kita ini. Sekarang dunia digital ini membuat semua orang sama. Formalisme versus kehidupan beriman yang substansial. Kata Eporus tadi, ibadah-ibadah kita selama ini mengumpul di gereja. Sekarang di rumah-rumah bisa ibadah. Formalisme ibadah juga menjadi tidak terlalu penting, tetapi bagaimana mendalami substansi. Nah, ini semua harus dipersiapkan warga untuk realitas itu dan mempersiapkan warga kita memasuki perubahan. Hanya dengan demikian kita menjadi di tengah-tengah habitus baru. Akibat pandemi ini, di satu sisi, tapi di sisi lain bersamaan dengan masuknya kita ke ranah dunia digital. Habitus baru atau habitusisasi kepada kebiasaan-kebiasaan baru.
Saya mau mengajak kita tidak sekedar ikut-ikutan. Tidak karena diatur oleh peraturan. Tidak sekedar karena dipaksa oleh keadaan. Tapi habitus baru itu, saya mau mengajak kita semua untuk berubah oleh pembaharuan budi. Sebagaimana disebutkan dalam Roma 12, ayat 1 dan ayat 2. Dia katakan secara negatif, dikatakan jangan serupa dengan dunia. Secara positif dan imperatif dikatakan, berubahlah. Jadi not confirm, but transform. Sehingga apa? Sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Saya mencuci tangan bukan karena diatur oleh peraturan. Saya mencuci tangan karena saya merasa itu baik. Saya merasa itu bagus. Saya menjaga jarak bukan karena takut. Saya menjaga jarak karena saya rasa itu baik dalam keadaan sekarang. Jadi ada sesuatu yang sedang berubah dalam diri. Itulah yang disebutkan dengan berubahlah. Jangan serupa dengan dunia ini. Tapi dari dalam budi kita, dari pikiran kita memang berubah. Oleh karena itu, ketika ruang dan waktu terkompresi dalam dunia digital ini, ketika ruang dan waktu makin tidak berjarak lagi, maka yang tidak siap akan terdisrupsi. Seperti Kodak, Fujifilm, perusahaan taksi, Nokia, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mengatakan, bagaimana kita mampu menghadapi ini? Ini bagaikan mission impossible. Tapi ingatlah, murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus ditangkap di Getsemane, disalibkan dan mati, murid-murid juga merasa ini bagaikan mission impossible. Maka Petrus menyangkali Yesus. Bukan hanya Petrus sesungguhnya, saudara. Semua murid-murid merasa bagaikan mission impossible. Buktinya apa? Mereka katakan, aku akan kembali menjadi penjala ikan. Mereka ketakutan semua. Bahkan ketika Yesus bangkit pun, lalu Yesus naik ke sorga, mereka semua sembunyi di loteng. Kisah para Rasul mengatakan itu. Mereka sembunyi di loteng. Tapi murid-murid yang ketakutan itu, murid-murid yang merasa mission impossible, itu tiba-tiba menurut kesaksian kisah para Rasul, tiba-tiba mereka berani berbicara di hadapan publik. Bahkan Petrus mengatakan di hadapan mahkamah agama, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mereka tiba-tiba berani berkhotbah di publik. Kenapa? Karena mereka dicurahi. Maka oleh karena itu, kalau mau jadi berkat, kita membarui masyarakat, mengembangkan habitus baru, andalkanlah. Berubahlah oleh pembaruan budi dan dengan pengandalan akan. Semoga persidangan kita ini juga mampu merubah tatanan masyarakat kita dengan pertama-tama kita membenahi kebutuhan, membenahi struktur-struktur, membenahi tradisi kita, tentu dengan mengandalkan. Dengan itulah kita akan menjadi berkat di tengah-tengah kebiasaan baru saat ini yang harus kita kembangkan di tengah-tengah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih.